Iya, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sorry ya, mulainya jadi mundur. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, saya masih menunggu teman-teman yang lain. Kalau ada kabarnya, tolong kasih tahu saya ya. Adam Mario. Ada Mario. Belum ada kabar. Ali Zaki. Ilyas Safi'i. Khairunisa. Muhammad Akmal Azam. Muhammad Cesario. Salman Al-Farizi. Nabila. Nadia Alicia. Novia. Sandy. Ada kabarnya? Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oh, Kindi. Iya, Bu. Gimana teman-temannya, ada kabar nggak? Belum, Bu. Oke, kita sambil tunggu aja, sambil jalan aja ya. Oke, materi kita hari ini padat sekali ya, tentang pemusatan data. Ada min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu min. Min itu artinya rata-rata. Di sini saya punya formulanya. X bar itu rata-rata ya. Sama dengan sigma XI dikali FI. XI adalah nilai tengah dan FI adalah frekuensi kelasnya. Dibagi dengan sigma F, berarti banyaknya data. Contoh, saya punya data seperti ini. Ini ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nah, tadi kita membutuhkan yang namanya nilai tengah dan frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya udah ada, tinggal cari nilai tengah. Gimana cara mencari nilai tengah dari sebuah kelas? Perhatikan kelas yang pertama. 20 sampai 24, berarti intervalnya berapa? 5. Oke, 5. Berarti nilai tengahnya, kalau frekuensinya 5, berarti nilai tengahnya 2, Bu. oh, 2. 3. 3. Oke, ulang. Kalau ditanya nilai tengah, lihat 20, 21, 22, 23, 24. Mana tengah-tengahnya? 22. Nah, itu 22. dia yang namanya nilai tengah. Atau boleh juga caranya 20 ditambah 24 dibagi 2. Jadi 44 bagi 2 sama dengan 22. Gitu ya. Berarti nilai tengah kelas yang pertama adalah 22. Bu, maaf ada yang Nanti ya, nanti. Biar nggak ngeganggu kelas. Oke, lagi. Untuk kelas yang kedua, berapa nilai tengahnya? 27, Bu.
Oke, cara dapatnya? Dua lima tambah 29 bagi 2. Oke, boleh dari 25 tambah 29 bagi 2, atau karena tadi udah tahu interval kelasnya adalah 5, maka ini tinggal tambahin 22 tambah 5, 27. 27 tambah 5, 32. Tambah 5 lagi, 37. Tambah 5 lagi, 42. Tambah 5 lagi, 47. Tambah 5 lagi, 52. iya, kayak gitu. Karena interval setiap kelas kan udah sama. Paham ya? Oke, lagi. Yang berikutnya, kita butuh tabel tadi XI dikali FI. Berarti nilai tengah kelas dikali frekuensi kelas. Nah, ini kita hitung satu-satu. Frekuensi kali kelas. 22 kali 2, 14. 27 kali 8. Angkanya susah. Saya pakai kalkulator ya. 216. 32 kali 10. 320. 37 kali 16. 5, 9, 2. 42 kali 12. 504. 47 kali 8. 376. 52 kali 4. 208. Nanti kalian juga boleh pakai kalkulator ya. Oke, lagi balik ke rumus. Untuk mengetahui minnya, ada sigma. Sigma artinya adalah jumlah dari perkalian XI dikali FI. Kan kita udah dapat tabel XI kali FI. Berarti kita tinggal jumlah aja berapa. 44 tambah 216. 320. 592. 504. 376. 208. Totalnya adalah 2260. Selain sigma FI kali XI, kita butuh juga yang namanya sigma frekuensi. Berapa nih total sigma frekuensinya? 60 ya, Bu? Ya, ini 10. Ini, sorry. Ini 20. Ini 20. Ya, 60 ya. Oke, maka untuk tahu nilai rata-ratanya, sigma XI kali FI per sigma F sama aja dengan 2260 dibagi 60. 2260 dibagi 60. 37, Oke, kalau dilihat rata-ratanya ada di kelas yang keberapa? Keempat, Bu. Kelas keempat. Antara 35 sampai 39, ternyata di sini ada nilai X bar. Gitu. Sampai sini kecepatan? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum? Oke. Nih, ada Sandy ya? Sandy. Nadia. Sama Zaki. Zaki namanya siapa ya? Arizaki Asegaf, Bu. Siapa depannya? Alizaki. Oh, Ali Zaki. Oke.
Oke, lanjut ya. Untuk min, ada pertanyaan dulu? Belum? Belum, Bu. Masih gampang ya. Nah, ternyata untuk mencari min ada lagi caranya yang dinilai angkanya bisa lebih sederhana perhitungannya. Kalau tadi kan angkanya besar. Apalagi kalau saya punya kelasnya nanti misalkan ratusan. Misalkan diketahuinya tinggi badan 164 sampai 170. Range angkanya gede kan? Kalau frekuensinya gede juga, kalian ngitungnya jadi susah kayak gitu. Ini ada cara yang lebih mudah. Caranya adalah nilai rata-rata sementara ditambah sigma VD dibagi sigma F dikali interval. Intervalnya saya samain aja pakai C ya. Oke, D itu adalah kode. Saya kasih contoh ya. Tabelnya masih sama ya. Ini tadi ada berapa kelas? Ada 7 kelas. Nah, saya mau kasih kode. Kodenya boleh dimulai dari kelas manapun. Tapi kalau saran saya, dimulai dari yang frekuensinya paling besar. Kalau dalam tabel, frekuensi yang paling besar adalah 16. Maka di kelas yang frekuensinya 16, saya kasih kode 0. Oke, kalau ke atas nilainya negatif. Kalau ke bawah nilainya positif. Berarti min 1, min 2, min 3. Yang bawah 1, 2, dan 3. Kalau kamu mulainya dari yang frekuensinya 8 misalkan, di sini 0, boleh aja, nggak masalah. Berarti atasnya min 1, bawahnya 1, 1, 2, 3, 4, 5, gitu, dan seterusnya. Tapi tadi ya, saran saya dimulai dari yang frekuensinya paling besar. Kenapa dimulai dari yang frekuensinya paling besar? Karena kita membutuhkan tabel yang namanya VD. Kalau VD berarti apa? Frekuensi dikali kodenya. Kalau saya kaliin, hasil angka perkaliannya tidak terlalu besar. 2 kali min 3, min 6. 8 kali min 2, min 16. 10 min 1, min 10. 16 kali 0, 0. 12 kali 1, 12. 8 kali 2, 16. 4 kali 3, 12. Kan tadi kita butuh yang namanya sigma VD. Berarti kita jumlahin nih sigma VD-nya. Min 16 sama 16 sudah pasti coret. Yang atas min 16, yang bawah 24. Jadi totalnya 8. Gitu. Angkanya jadi lebih sederhana. Oke. Terus kita butuh yang namanya rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya kita pakai yang tadi kelasnya dikodein 0. Nih, yang kelasnya tadi kita kodein 0. Nah, kita pakai rata-rata sementaranya. Rata-rata berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 37 berarti ya. Bingung nggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Lagi lanjut ya. Berarti untuk mencari nilai rata-ratanya, rata-rata sementara ditambah sigma VD dibagi sigma F dikali interval kelas. Rata-rata sementaranya adalah 37, sigma VD-nya 8, frekuensi kelasnya adalah 16. Sorry. Total frekuensinya berapa? 60 ya tadi ya? Adik-adik, sorry. Interval kelasnya 5. Oke, hitung nih. Berapa nih?
40/60 ya? 4/6. 4/6 itu berapa? 4/6 itu 2/3. 0,67. 0,67. Hasilnya 37,67. Sama ya? Hasilnya sama-sama 36,67. Gitu. Oke, untuk Min dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan. Siapa? Kindi. Oh ya, Kindi. Itu dapat XS-nya dari mana, Bu? Yang 37 itu dari mana tadi? Oke, tadi kan kita ngambil D-nya yang 0 itu di kelas keempat. Kita cari nilai tengah di kelas keempat itu. Itu jadi rata-rata sementaranya. Berarti harus di 0 ya, Bu? Iya, harus di nolnya. Oh, oke, Bu. Makasih. Oke, yang lain? Berarti kita pakai cara boleh salah satu kan, Bu? Iya, boleh salah satu. Kelebihannya yang kode, angkanya kecil. Tapi kalian harus ngafalin rumus. Kalau yang pertama, rumusnya gampang. Tapi kesulitannya di angka-angkanya. Angka-angkanya besar, kemungkinan salahnya juga lebih besar. Gitu. Oke, paham ya? Oke, sambil saya cek dulu ada yang mau masuk atau enggak. Azam Sahab, Sahab, oh Akmal. Mas Cesar, siapa Mas Cesar? Muhammad Cesario, Bu. Muhammad Cesario. Oke, lanjut ya. Oke, yang berikutnya adalah modus. Seperti yang kita ketahui, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Kalau dalam data tunggal, kalian bisa langsung lihat aja mana data yang paling banyak keluar. Tapi kalau data kelompok, yang paling banyak keluar adalah 35 sampai 39. Dan kita nggak tahu estimasinya itu angka berapa yang paling banyak. Oke, rumusnya adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali interval. Intervalnya saya ganti dengan C. Sorry. Saya ganti dengan C ya, biar sama semua. Nah, D di sini bukan kode, tapi adalah selisih frekuensi kelas sebelum atau kelas sesudah. Contoh, dari data yang tadi, kita harus menentukan dulu kelas mana yang akan menjadi modus. Kelas yang menjadi modus adalah kelas dengan frekuensi paling banyak. Ini dia. Kelas modusnya dari sini. Nah, D1 tadi adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Berapa nih D1? 6. D2 selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, yaitu 4. Oke, kita masukkan. Modus tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali interval. Tepi bawah kelasnya berapa tuh? Ada yang belum paham cara mencari tepi bawah? 34,5. Oke. Batas bawah dikurang 0,5 aja ya. 34,5. D1 tadi udah dicari 6. D2-nya 4. Interval kelasnya 5 ya. Oke, kalau sudah benar, ini insya Allah ke bawahnya udah benar. Berarti modusnya ada di 37,5. Gitu. Sangat sederhana sekali ini modus. Ada pertanyaan sampai sini?
Enggak, Bu. Belum? Belum. Nggak ada, Bu. Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya, median. Median itu adalah nilai tengah. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi dikali interval. Diganti jadi C ya. Nah, kalau modus tadi, kita bisa langsung tahu letaknya ada di mana. Karena dilihat dari frekuensinya yang paling besar. Kalau median, kita harus cari dulu lokasi mediannya. Lokasi median itu didapat dari setengah dari banyaknya data. Nah, kita hitung dulu nih, banyak datanya tadi kan berapa deh di depan? 60 ya? 60. Iya, Bu. Berarti mediannya itu ada di setengah kali 60. Di 30. Ini bukan hasil mediannya, tapi mediannya terletak di data ke-30. Nah, gimana cara tahunya data ke-30 ada di mana? Caranya dengan mencari yang namanya frekuensi kumulatif kurang dari. Kita harus tambahkan nih, frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya, frekuensi kelasnya ditambahkan dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ini 2 kan paling pertama, di atasnya nggak ada, maka tulis tetap 2. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 10, 20. Tambah 16, 36. Tambah 12, 48. Aduh, Allah. Wait, sorry. Sakit. Iya. 48 tambah 8, 5, 6. Tambah 4, 60. Oke, lihat. Frekuensi kumulatif yang paling akhir nilainya sama dengan jumlah frekuensi. Berarti udah benar frekuensi kumulatifnya. Bisa ya menghitung frekuensi kumulatif? Bisa, Bu. Lagi. Pertanyaan saya, data ke-30 ada di kelas yang mana? Data ke-30. Kelasnya Kelas berapa? ketiga, Bu. Kelas keempat. 3, Bu. 3, Bu. Keempat apa ketiga? Ayo, Tiga. ketiga atau keempat? Oke, lagi. Frekuensi kumulatif itu cara bacanya adalah data ke-1 sampai ke-2 ini ada di kelas yang pertama. Data ke-3 sampai 10 kelas kedua. Berarti kelas ketiga berapa? 11 sampai 20. Kelas keempat berarti 21 sampai 36. Kelas kelima 37 sampai 48. Kelas keenam 49 sampai 56 dan kelas terakhir 57 sampai 60. Berarti data ke-30 ada di kelas Empat. ke-4. Kelas keempat di sini ya. Oke, ini adalah lokasi dari mediannya. Kalau sudah dapat lokasi, baru kita cari nilai. Median adalah TB ditambah lokasi dikurang frekuensi kumulatif kurang dari dibagi frekuensi kelasnya dikali interval. Kalau ditanya tepi bawah, jawabnya 34,5. Lihat ya, batas bawah dikurang 0,5. Jadi 34,5. Nah, lokasi. Tadi lokasinya berapa? 30. Kalau ditanya frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, maka jawabnya yang mana?
Ini kan kelasnya yang ungu nih, yang saya stabilo ungu. Kalau kelas sebelumnya, berarti kita masukinnya 20. Frekuensi kelasnya itu yang di stabilo berarti 16. Dengan intervalnya 5. Udah, kalau masukin angkanya ke rumus sudah benar, tinggal dihitung. Berarti 34,5 ditambah 10 per 16 kali 5. Agak sulit nih guys, 50 bagi 16. 3,125. Oke, jadinya 37,62. Oke, sampai sini aja angkanya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, sambil saya lihat lagi ya. Kira-kira ada yang mau Bisa, cerita? Bu. Oke, nggak ada. Ini mau latihan soal dulu atau saya lanjut dulu aja semuanya? Lanjut dulu aja. Oke, nggak ada yang jawab. Oke, saya masuk ke kuartil. Lanjut, Bu, lanjut. Kalau kuart itu berarti berapa sih? Kuart. Asal kata kuart. 4, Bu. Oke, 4. Good. 4. Kuartil berarti saya punya data. Saya ingin membagi data tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Saya bagi 2 dulu, biar 2 sama besar. Setengahnya saya bagi 2 lagi. Saya bagi 2 lagi. Maka dia akan menjadi 4 bagian sama besar. Gitu ya. Nah, kalau pembagian yang pertama, ini kita namakan Q1 atau kuartil bawah. Yang kedua, kita namakan Q2 atau biasa kita sebut dengan median. Pembagian ketiga namanya Q3 atau kita sebut dengan kuartil atas. Jadi kalau kita mau bagi jadi 4 bagian, pembagiannya cuma ada 3 ya. Q1, Q2, dan Q3. Ternyata rumusnya sama dengan median. Yang membedakan adalah lokasinya itu pakai I/4. Karena kita akan membagi menjadi 4 bagian, maka lokasinya itu adalah I/4. Kalau saya tanya Q3, maka lokasinya dicarinya dengan 3/4 dari jumlahnya data. Oke, sama dengan frekuensi dengan median ya. Oke, lihat lagi. Saya punya tabel data seperti tersebut. Kita cari dulu yang namanya frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Tambah ini. 3. 3 tambah 10. 13. 13 tambah 18. 31. Tambah 22. 53. Tambah 25. 78. Tambah 18. 96. 96. Tambah 4. 100. 100. Coba kita cek. Apakah frekuensinya 100 juga? Ini berapa nih? Ini ke sini 40 ya? Iya, Bu. Sama 100, Bu. Iya, udah benar. Oke, berarti frekuensi kumulatifnya juga benar. Ya. Coba kalau kita ke soal. Tentukan kuartil atas dari data di atas. Kuartil atas apa sih? Kalau ditanya kuartil atas, jawabnya apa? Q3. I berapa? Q3, Bu. Oke. Lihat, kalau kuartil bawah Q1, kalau kuartil atas Q3.
Berarti maksud dari soal adalah kita suruh mencari nilai dari Q3. Sebelum cari nilainya, kita cari dulu lokasi dari Q3-nya. Caranya adalah dengan I per 4 dikali banyaknya data. Karena kita mau cari Q3, maka I-nya adalah 3. Berapa nih? 3 per 4, 75 ya? 75. Nah, tandain dulu. Di manakah data ke 75? Ada di kelas keberapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 21 sampai 25? Di sini ya. Data ke 75 ada di kelas kelima. Di sini adalah kelas ketiganya. Kalau sudah dapat lokasinya, maka kita tentukan nilainya. Tulis dulu rumusnya. Q3 sama dengan TB ditambah lokasi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali interval kelas. Adik. No. Oke, lagi. Tapi bawahnya berarti jadi berapa? 2,5. 20,5. Lokasinya tadi 75. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 53. 53. Kalau frekuensi kelasnya? 78. No. Frekuensi kelas. 100 ya. 100 ya. Frekuensi kelas. Mana 25. frekuensi kelas? 25. Kalau saya tanya sigma F, jawabnya 100. Karena sigma itu total. Oke? Lagi, intervalnya berapa? 5. 5. Bisa saya coret langsung. Berarti jadinya 20,5 ditambah 22 bagi 5. Adik, tunggu dulu sayang. 20,5 tambah berapa nih? 22 bagi 5. 4,4 ya. Berarti totalnya jadi 24,9. Nah, itu adalah nilai dari Q3. Berarti 75% datanya ada di 24,9. Kayak gitu bacanya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sambil saya cek lagi, ada yang mau masuk? Nggak ada? Oke. Saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah desil. Kalau desil bagi berapa? Ada yang tahu desil? 10. Oke, desil bagi 10. Berarti kalau saya punya data, saya ingin membagi menjadi 10 bagian sama besar. Maka saya akan punya desil 1 sampai desil 10. 10. Kan saya ingin membagi jadi 10 bagian. 9. 9. Sekatnya cuma 9 untuk dapat 10 bagian yang sama besar. Rumusnya sama. Yang membedakan adalah ini. Kalau ditanya desil, ini harus D. Desil. Kalau ditanya desil tapi lambangnya Ki, jadi salah. Paham ya? Sama ini nih, lokasinya. Kalau tadi kuartil, lokasinya adalah I per 4N. Kalau desil, I per 10. Karena akan membagi 10 bagian yang sama besar. Sisanya sama.
Jadi kalian ngafalinnya nggak bingung. Oke, saya masuk ke contoh soal. Data yang tadi ya. Pertanyaannya, tentukan desil keempat. Kalau desil keempat, saya belum tahu lokasinya di mana, maka cari dulu lokasi desil keempat. Caranya adalah 4/10 dikali 100. Maka ada di data ke-40. Data ke-40 ada di kelas yang mana? Empat. Kelas keempat. Yang ini. Karena data ke-32 sampai data ke-53 ada di kelas yang keempat. Ini ada data D4. Kalau saya kecepatan bilang ya. Atau kalau misalkan ada yang nggak ngerti di tengah-tengah, langsung aja interupsi. Kalau sudah dapat lokasi, baru kita cari nilai dari D4. Tulis dulu rumusnya. TB ditambah lokasi dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas dikali interval. Oke, berapa tepi bawahnya? 15,5. 15,5. Lokasinya yang tadi adalah 40. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya yang mana? 31. 31. Iya, 31. Kalau ditanya frekuensi kelasnya? 22. Oke, mantap. Berarti ini 31, ini 22. Interval kelasnya? 5. 5. 5. Oke. Berarti 15,5 ditambah 9/22 kali 5. Sekitar 2 ya nih. 45 bagi 22. 2,04. Ini ya. Jadinya 17,54. Iya, bener ya. Lihat 17,54 pasti ada di antara sini. Gitu caranya. Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Kindi. Oke, Cara menentukan kelasnya gimana sih, Bu? Kan itu kan lokasinya 40. Cara menentukan kelasnya 40 itu gimana sih, Bu? Gimana cara menentukan kelas? Kan itu kan lokasinya 40. Nah, itu 40 itu di lokasi mana saya nggak tahu. Oh, gini. Caranya. Dilihatnya dari frekuensi kumulatif. Lihat, frekuensi kumulatif dia menandakan data ke-1 sampai data ke-3 itu ada di kelas yang pertama. Berarti data berikutnya, data ke-4 sampai ke-13 itu ada di kelas kedua. Berarti kelas ketiga data ke berapa? Berarti 14 sampai 31. Oke. Kelas keempat, 32 sampai ke 53. Nah, di antara 32 sampai 53 ini ada data ke-40 gitu. Oke. Makasih, Bu. Gitu ya. Oke, sip. Yang lain? Ada yang mau nanya lagi? Belum? Oke, lanjut dulu. Kalau saya tanya sekarang persentil. Berapakah persentil? Halo? Persentil berapa? 100. 100. Maka saya akan membagi data menjadi 100 bagian sama besar.
Maka saya akan punya persentil 1 sampai persentil 99. 99. Kalau membagi 100, sekatnya hanya 99. Oke, rumusnya sama. Gunakan P karena dia adalah persentil. Dan lokasinya gunakan I per 100 kali N. Karena persentil. Itu ya yang ngebedain. Oke, dari data yang sama. Pertanyaannya tentukan persentil ke berapa ya? Ke 67. Saya pengen tahu 67%-nya. Maka tentukan dulu lokasinya. Lokasi persentil 67 didapat dari 67 per 100 dikali banyaknya data. Berarti kita lihat nih, data ke 67 ada di kelas yang keberapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Karena data ke 54 sampai data ke 78 ada di situ kelasnya. Maka ini lokasi persentil ke 67. Iya, sayang. Kalau sudah dapat lokasinya, silakan cari nilainya. Bedakan ya lokasi sama nilai. TB ditambah lokasi kurang frekuensi kurang dari dibagi frekuensi dikali kelas. Tapi bawahnya jadi berapa? 20,5. 20,5. Lokasinya tadi 67. Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 25. 53. 53. Kalau ditanya frekuensi kelas 25. 25. Intervalnya 5. Oke, kalau ini udah benar, tinggal dihitung. Udah bangun. Oke, 20,5 tambah berapa nih? 14 ya? 14 dibagi 5. Tambah 2,8. Berarti jadinya 23,3. Lihat, persentil ke 67 ada di antara sini. Nilainya adalah 23,3. Gitu. Oke, gampang ya. Ada pertanyaan sampai sini? Dari mana? Ini berapa? Ada? Tidak ada, Bu. Atau bingung? Belum ada pertanyaan nih sampai sini? Ada, Bu. Oke, kalau nggak ada silahkan cek di Google Classroom, sudah saya kasih tugasnya. Soalnya ada 2, pertanyaannya ada 6. Silakan langsung. Ada Nabila Zaharani. Tapi saya udah mau selesai. Ibu nggak accept dari tadi. Kan saya lagi ngajar. Iya sih. Makanya saya bilang, tadi saya mulainya jam 7.10 biar nggak ganggu kelas. Bu kangen saya nggak, Bu? Ya udah lain kali on time ya, biar nggak ganggu pembelajarannya. Kangen saya nggak, Bu? Apa? Kangen saya nggak? Enggak. Aduh, gimana ya? Katanya saya lahiran mau datang. Gimana sih dia? Ibu nggak undang-undang ya. Ya kali. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya.
Nanti tanya jawabnya bisa via WhatsApp grup aja kalau misalkan ada kesulitan di pengerjaan soal latihannya. Oke, Bu. Jangan lupa Makasih. GC-nya saya tunggu paling lama jam 12 ya. Soalnya sederhana kok dan kalian boleh ngitungnya pakai kalkulator. Oke, Iya. kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Thank you. Anggi lebay banget sih lu.